Lo 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 lo. Bahwa orang Dayak sudah tidak suka terhadap perilaku suku Madura berada di daerah Kota Oren Timur ini. Karena sudah bertahun-tahun mereka hidup di daerah ini, perilakunya tidak bisa menyesuaikan. Salah satu contoh konflik multikultural yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik Sampit di Kalimantan Tengah yang melibatkan dua suku antara lain suku Dayak dan suku Madura. Suku Madura pertama kali tiba di Kalimantan sekitar tahun 1930-an di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Persaingan ini diperburuk oleh perbedaan budaya dan nilai antara kedua kelompok. Konflik Sampit dimulai pada dini hari tanggal 18 Februari 2001 ketika sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura di Jalan Padat Karya Sampit. Serangan ini memicu bentrokan berdarah antara kedua kelompok etnis. Pada awalnya warga Madura berhasil menguasai kota selama beberapa hari. Namun, situasi berubah drastis pada tanggal 20 Februari 2001 ketika ribuan warga Dayak dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah datang ke Sampit dengan membawa senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, serta senjata api rakitan. Kedatangan massa Dayak ini mengakibatkan eskalasi kekerasan yang lebih parah, termasuk pembantaian massal terhadap warga Madura. Kekerasan tersebut melibatkan pembakaran rumah-rumah, kendaraan, dan aksi pemenggalan kepala dalam ritual tradisional Dayak yang disebut ngayau. Konflik ini berlangsung selama beberapa bulan dan menyebabkan lebih dari 500 orang tewas, yang sebagian besar merupakan etnis Madura, serta lebih dari 100.000 orang mengungsi ke daerah lain. Penyelesaian konflik Sampit dilakukan melalui berbagai langkah oleh pemerintah Indonesia. Upaya pertama adalah pemulihan keamanan dengan memperketat pengawasan di daerah konflik, kemudian mengevakuasi warga yang berada dalam risiko, dan menangkap para provokator yang dianggap memicu kekerasan. Di sisi lain, ASN sebagai agen pemersatu bangsa juga memiliki peran yang tak kalah penting. Antara lain, ASN bersikap netral dan berperan sebagai mediator sosial budaya yang menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat suku Dayak dan suku Madura. Melalui dialog dan musyawarah, ASN membantu mencegah balas dendam dan menguatkan kembali rasa persaudaraan. ASN juga bertugas sebagai penjamin layanan publik dalam hal memastikan para korban konflik tetap mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial tanpa diskriminasi. Setelah konflik mereda, ASN menjadi agen pemulihan dan rekonsiliasi. Melalui program pemberdayaan masyarakat lintas suku, kegiatan sosial bersama, hingga pendidikan multikultural. Terakhir, ASN berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan peraturan daerah yang muncul akibat peristiwa ini, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang penanganan penduduk dampak konflik etnis yang menekankan pentingnya mentaati nilai-nilai budaya serta adat istiadat setempat dan meninggalkan budaya kekerasan. Untuk memperingati akhir dari konflik ini, dibuatlah perjanjian damai antara kedua suku dan dibangun sebuah tugu perdamaian di Sampit yang diresmikan pada bulan Mei 2015. Dan kini, suku Dayak dan suku Madura hidup damai berdampingan.